Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-alamu naw'ani. Bermula alam itu dua pembagian. Dalam kajian sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perbedaan alam syakhsi dengan alam jinsi. Perbedaan antara alam jinsi dengan ismul jinsi. Perbedaan antara ismul jinsi dengan nakirah. Oke. Jelas ke? Jelas. Dah ulang macam dah. Bermula alam naw'ani, bermula isim alam itu dua pembagian dengan sekira-kira bi'iktibar tasyakhus atau tiada tasyakhus musamma. Alam dengan iktibar tasyakhus atau tidak tasyakhusnya musamma, tertentu atau tidak tertentunya musamma, maka terbagi kepada syakhsi, terbagi kepada jinsi. Karena pembagian isim alam terdapat beberapa pembagian dengan iktibar yang berbeda-beda. Maka ada pembagian isim alam kepada mufrad dan murakkab, ada pembagian isim alam kepada ismi, kepada kunyah dan kepada laqab, ada pembagian isim alam kepada syakhsi dan jinsi, ada pembagian isim alam kepada murtajal dan mangkul dengan iktibar yang berbeda-beda. Pembagian isim alam kepada syakhsi dan pembagian isim alam kepada jinsi adalah pembagian isim alam dengan iktibar tertentu atau tidak tertentunya musamma. Okey. Bermula yang pertama itu syakhsiyun tertentu. Wahwa dan bermula dianya syakhsi itu barang, itu isim. Wuzi'a yang diwaza akannya isim li syai'in, bagi sesuatu bi'ainihi dengan tertayinnya sesuatu. Isim yang diwaza kepada sesuatu dengan tertayin. La yatanawwalu ghairahu, yang tidak mencakup ianya isim akan selainnya sesuatu. Yaitu isim yang diwazakan, yang diletakkan isim tersebut kepada sesuatu yang tertentu, tidak akan terbenar kepada yang lain. Ketika dikatakan Zaid, maka terbenar kepada seseorang tertentu, tidak akan terbenar kepada orang lain. Bihasabil wada', walaupun terdapat beberapa orang yang namanya Zaid, yang adalah istira lafzi. Jadi secara wada' hanya terbenar kepada satu orang secara wada'. Kazaidin seperti Zaid dialam kepada seseorang syakhsun muayyan. Wa Fatimata dan Fatimata juga dialam kepada sesuatu yang tertentu, tidak akan terbenar kepada orang yang lain. Wa Makkata dan Makkah, wa Syatkamen dan Syatkamen, wa Karanen dan Karanen. Itu adalah alam-alam kepada sesuatu yang tertentu. Apakah alam bagi laki-laki, ataukah alam bagi perempuan seperti contoh yang kedua, ataukah alam bagi tempat seperti Makkata, Syatkamen dan Karanen. Alam bagi tempat. Wa jinsiyun, dan bermula yang kedua jinsiyun, yaitu alam jinsi. Wahwa, dan bermula dianya alam jinsi itu barang wuzi'a yang diwazakan akannya barang li jinsin, bagi satu jenis. Minal ajnasi, daripada segala jenis-jenis. Mana jenis adalah mahiyah atau hakikat. Isim yang diwazakan akannya isim bagi satu mahiyah minal ajnasi, daripada segala mahiyah-mahiyah. Atau bagi satu hakikat daripada segala hakikat-hakikat.
Putra mahiyah. Mahiyah adalah ma'ani-ma'ani yang ada dalam zihin. Ma'ani yang ada dalam zihin itu dinamakan dengan mahiyah. Contoh, insan, mahiyah insan adalah haywanun natiq. Insan, haywanun natiq. Mahiyah daripada asad adalah haywanun muftaris. Haywanun muftaris. Itu adalah jinih daripada asad. Jinih nama lain adalah hakikat atau mahiyah. Jinih, hakikat, mahiyah sama. Jadi alam jinsi adalah alam yang diwaza kepada jinih. Apa jinih? Jinih adalah hakikat. Apa hakikat? Hakikat adalah mahiyah. Apa mahiyah? Mahiyah adalah ma'ani-ma'ani yang ada dalam zihin. Itulah yang dinamakan dengan mahiyah. Sama dengan alam syakhsi. Alam jinsi adalah alam yang diwaza kepada ma'ani yang ada dalam zihin. Bukan individu yang ada pada realita. Oke? Jelas? Itulah apa bedanya antara alam syakhsi dengan alam jinsi. Alam jinsi adalah sesuatu isim yang diwaza kepada sesuatu yang tertayin pada kharij. Sedangkan alam jinsi adalah sesuatu yang diwaza, isim yang diwaza kepada ma'ani yang tertayin dalam zihin. Itulah perbedaan antara alam syakhsi dengan alam jinsi. Apa bedanya antara alam jinsi dengan ismul jinsi? Ismul jinsi adalah isim yang diwaza kepada ma'ani yang ada dalam zihin tanpa ada kait tertayin. Beda dengan alam jinsi. Karena alam jinsi adalah isim yang diwaza kepada ma'ani yang ada dalam zihin dengan kait tertayin. Itulah perbedaan antara alam jinsi dan ismul jinsi. Oke? Jelas? Jelas? Nah, Brian. Nah. Yang lu pegang mau masuk. Alam jinsi. Malam persoalan nanti. Oke, dong jelaskan detailnya habis tu. Ya. Oke, lu terakhir dah. Oh, udah lihat. Udah ya, lu jelaskan secara detail ya, enggak? Ya, sekal. Sudah nak udah. Oh. Aku boleh lah. Dah, punya anak ira kampung. Lah. Tiang ba tungku simbang pelang lah. Anak ira. Apa bedanya antara alam syakhsi dengan alam jinsi? Alam syakhsi adalah sesuatu yang diwaza isim yang diwaza kepada sesuatu yang tertayin pada realita. Sedangkan alam jinsi adalah isim yang diwaza kepada sesuatu yang tertayin dalam zihin. Jadi alam jinsi bukan diwaza kepada sesuatu yang ada pada realita, tapi diwaza bagi sesuatu yang ada dalam zihin. Oke. Apa bedanya antara alam jinsi dengan ismul jinsi? Ismul jinsi sesuatu yang diwaza kepada mahiyah ma'ani yang ada dalam zihin tanpa ada kait tertayin. Sedangkan alam jinsi adalah isim yang diwaza kepada sesuatu yang ada dalam zihin dengan kait tertayin. Oke. Jelas? Jelas? Jelas. Ka Usama. Seperti Usama. Usama adalah diwaza kepada sesuatu yang ada dalam zihin yang tertayin. Contoh. Bayangkan satu harimau. Bayangkan. Kalian bayangkan satu harimau. Hai, harimau. Harimau cewek bayang juga. Harimau. Bayangkan harimau. Kamu dong.
Karena sama dengan harimau yang ada dalam uleron adalah bukan harimau yang ada dalam ulelong. Benar? Ya ke? Kak. Belakang enggak ada harimau. Sudahkah harimau, gambaran harimau hadir dalam dia? Namakanlah harimau yang hadir dalam zihin tersebut namanya Usama. Sama dengan Usama tersebut adalah nama bagi harimau yang ada dalam zihin. Jelas? Tertain? Sama dengan harimau tersebut adalah satu nama bagi gambaran harimau yang ada dalam zihin. Oke, tertain? Tertain. Jelas? Seperti Usamah lil Asad. Maknanya adalah seperti Usamah bagi Mahiyah Asad. Seperti Usamah bagi Mahiyah atau bagi hakikat atau bagi jenis Asad. Jadi Usamah tersebut diwaza bagi makna Asad. Bagi makna Asad. Apa Asad? Mana Asad? Haiwanul muftaris. Wa su'alata, dan seperti su'alata li Sa'labi. Sa'labi berapa Sa'labi? Rubah berapa? Serigala. Wa du'alata. Du'alata yang serigala. Zibi musang. Zibi serigala ke? Sa'labi musang. Ya, Sa'labi musang. Wahwa, dan bermula dianya alam. Alam tuh. Alam jinsi. Fil mana pada makna kan nakirati seperti nakirah. Seperti nakirah. Li'annahu karena bahwa sungguhnya alam jinsi syai'an itu mencakup atau umum ianya alam jinsi pada jenisnya alam jinsi. Alam jinsi seperti nakirah. Dari segi dia terbenar, dia umum seperti nakirah. Ketika dikatakan rajulun, maka dia terbenar kepada seluruh rajulun di atas jalan Badali. Jelas? Apakah rajulun tersebut terbenar kepada drone? Apakah rajulun tersebut terbenar kepada Tungku Askal? Apakah rajulun tersebut terbenar kepada Ronaldo? Apakah rajulun tersebut terbenar kepada Messi? Apakah rajulun tersebut terbenar kepada Raffi Ahmad? Apakah rajulun tersebut terbenar kepada Upin Ipin? Terbenar. Maka dia rajulun terbenar secara umum. Tapi secara badal. Maknanya seluruh individu laki-laki sah dikatakan sah terbenar rajulun. Jelas? Begitu pula alam jinsi. Alam jinsi. Maka Usama adalah sesuatu yang diwaza, isim yang diwaza kepada makna. Makna. Dia sah walaupun alam jinsi tersebut diwaza kepada makna, sah pula dipakai kepada individu yang ada pada realita. Jelas. Alam jinsi adalah satu isim
yang diwaza diletakkan bagi ma'ani yang ada dalam zihin, sama dengan alam jinsi tersebut bukan diwaza, bukan diletakkan kepada individu yang ada pada realita, yang ada pada kharij. Oke. Akan tetapi alam jinsi tersebut sah dipergunakan kepada individu yang ada pada realita. Usama kepada individu asad yang ada pada kharij, sahkah dikatakan usama? Sah. Walaupun alam jinsi diwaza kepada ma'ani yang ada dalam zihir, tapi sah pula dipakai kepada individu yang ada pada kharij, pada realita, di atas jalan majazi. Jadi dasarnya alam jinsi diwaza kepada ma'ani yang ada dalam zihir, bukan diwaza kepada individu yang ada pada kharij. Akan tetapi ketika alam jinsi tersebut dipakai kepada sesuatu individu yang ada pada kharij, apakah individu tertentu atau tidak tertentu, maka pemakaian tersebut dinamakan dengan pemakaian secara majazi. Mengapa? Karena dasarnya alam jinsi dipakai kepada sesuatu yang ada dalam zihir, kagak pakai kepada sesuatu yang ada pada kharij. Maka isti'mal alam jinsi tersebut kepada sesuatu yang ada pada kharij, apakah tertayin atau tidak tertayin, itu dinamakan dengan isti'mal majazi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajib mengatakan bahwa jika alam jinsi tersebut dipakai kepada sesuatu yang ada pada kharij, maka isti'mal tersebut dinamakan dengan isti'mal majazi. Oke. Jelas. Terus apa bedanya antara nakirah dengan isim jenis? Isim jenis secara lafaz dia ma'rifah, secara makna dia nakirah. Secara lafaz nakirah, secara makna nakirah. Nakirah tidak sah dijadikan sebagai mubtada kecuali harus ada musawwiq. Sedangkan alam jinsi sah dijadikan sebagai mubtada karena ma'rifah dari segi lafaz, walaupun segi makna adalah nakirah. Putra berbeda loh. Juga putra berbeda. Perbedaan alam jinsi dengan alam jinsi dengan alam syaksi kali. Perbedaan antara alam jinsi dengan isim jinsi kali. Perbedaan antara ismul jinsi dengan nakirah kali. Perbedaan antara alam jinsi dengan nakirah kali. Pulau. Jadi request. Pura. Apa beda? Putra lo bela. Putra yang hanan beda lo. Kah? Lain, halo. Hah? Isim jinsi dan alam jinsi. Isim jinsi kamu. Isim jinsi. Ma dalla ala mahiyah bila kaidin. Alih kau tahu. Ma dalla ala mahiyah bila kaidin. Di atas pendapat Imam Zakaria Ansari, di atas pendapat Imam Subki, di atas pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ismul
jenis jamak. Berani tuan. Isim jenis. Isim jenis. Perbedaan antara alam jenis dengan isim jenis. Kali kau. Nak ibu dah. Kali kau. Isim jamak kan? Apa beda antara isim jenis dan isim jamak? Isim jamak adalah madalla ala isnaini fa aktsara. Nah, jadi dia mendalah kepada 2 dan terlebih banyak, atau mendalah kepada 3 dan terlebih banyak. Akan tetapi lafal tersebut bukan hasil dari mufrad. Nah, biasanya tidak perlu dipertanyakan. Yang biasanya dipertanyakan apa bedanya antara jamak dan isim jamak. Yang perlu dipertanyakan. Isim jenis dengan jamak yang perlu dipertanyakan. Memang tidak ada segi persamaan. Yang ada segi persamaan adalah jamak dan isim jamak. Lanjut. Isim jenis dan nakirah. Ada ulang dulu. Isim jenis nama lain adalah al-mutlaq. Isim jenis sama dengan isim mutlaq. Wazi? Di atas pendapat Imam Zakaria Al-Ansari, pendapat Imam Subki, dan pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli, isim jenis berbeda dengan nakirah. Segi perbedaannya adalah isim jenis sesuatu yang diwaza kepada mahiyah tanpa ada kait. Sesuatu yang diwaza kepada mahiyah. Madalla ala mahiyah bila kaidin. Dalam kitab Lubbil Usul, Imam Zakaria Al-Ansari membuat ta'rif mutlak. Mutlak sama dengan isim jenis. Ta'rifnya adalah dalam kitab Ghaiyah Usul, Lubbil Usul, madalla ala mahiyah bila kaidin. Madalla ala mahiyah bila kaidin. Sesuatu yang mendalalah di atas mahiyah bila kaidin dengan tiada kaid. Sedangkan nakirah adalah madalla ala mahiyah bi kaidin wahadah bila muayyanin. Sesuatu yang mendalalah di atas mahiyah dengan kaid satu tanpa tertaid. Ketika dikatakan rajulun, benar yang tu tidak tertaid. Ketika ikut isim jenis, rajulun isim jenis sih. Rajulun yang isim jenis. Rajulun yang nakirah. Rajulun adalah nakirah, rajulun juga isim jenis. Rajulun nakirah, rajulun isim jenis. Pak beda bi'tibar. Bi'tibar. Dengan i'tibar. Apabila seorang mengiktibarkan dia isim jenis, maka isim jenis. Apabila dia mengiktibarkan nakirah, maka dia nakirah. Contoh lumrah rosa. Contoh efeknya adalah dalam konteks fikih. Seandainya seorang suami mengatakan anti talikun, engkau tertalu jika engkau lahirkan zakaran, akan zakaran kawan berhulu. Zakaran anak laki-laki. Engkau akan tertalu jika engkau melahirkan zakaran. Seandainya istrinya melahirkan 2 anak laki-laki, apakah tertali atau tidak? Tergantung. Apabila suaminya memaksudkan zakaran tersebut adalah nakirah, maka istrinya tidak tertali karena nakirah satu laki-laki. Sedangkan yang dia lahirkan adalah 2 laki-laki. Jika suaminya memaksudkan nakirah, maka istrinya tidak tertali. Akan tetapi jika suaminya memaksudkan isim jenis, maka istrinya tertali. Oke. Nah, itu adalah perbedaan antara isim jenis dan
nakira. Di atas versi Imam Zakaria Ansari, Imam Jalaluddin Mahalli, dan Imam Subki. Berbeda dengan pendapat Imam Isnawi, pendapat Imam Ibnu Hajib, pendapat Imam Hamidi yang menyatakan bahwa nakirah dengan isim jenis sama. Nakirah dengan isim jenis sama. Tidak ada bedanya antara isim nakirah dan isim jenis. Oke? Kah? Fatakulu, maka engkau kata, dikarenakan alam jenis tersebut sah, terbenar kepada seluruh individu asad, seluruh afrad asad. Fatakulu, maka engkau kata, likulli asadin, bagi tiap-tiap asad, seluruh asad sah takun. Ra'aituhu, aku lihat. Ra'aitahu, yang engkau lihat akannya asad. Maka engkau kata, likulli asadin, bagi tiap-tiap asad, ra'aitahu, yang engkau lihat akannya asad. Hadza, bermula ini. Itu Usamatu, itu Usama, tegas saraf alamiah dan tak aneh. Bermula ini itu Usama, hal keadaannya Usama mukbilan, menghadap. Jadi walaupun alam jinsi adalah satu isim yang diwazak kepada ma'ani yang ada dalam zihin, tapi sah pula alam jinsi tersebut dipakai kepada individu yang ada pada realita. Akan tetapi ketika alam jinsi tersebut dipakai kepada individu yang ada dalam realita, maka pemakaian tersebut adalah pemakaian di atas jalan majaz yang dasarnya diwazak kepada ma'ani kemudian dipakai kepada individu. Maka istimal tersebut adalah istimal majazi. Wadah? Jelas? Keempat beda. Keempat kan? Yang baru mufhum kan harus pelajari ilmu wadah. Ilmu wadah. Orang yang sudah jelaskan sekilas tentang ilmu wadah. Ada terbagi kepada dengan iktibar, wadah terbagi kepada logawi, terbagi kepada syar'i, terbagi kepada urfi. Urfi ada am, ada khas. Wadah bi'iktibar maudhu' lah maudhu', maka terbenar terbagi kepada syakhsi dan nawa'i. Wadah bi'iktibar maudhu' lah, maka terbagi kepada tahqiqi dan ta'wili. Wadah dengan i'tibar alatul istihdar wa maudhu' lah, maka terbagi wadah am li khas, wadah khas li khas, wadah am li am, wadah am li khas, wadah khas li am. Wadah? Jelas? Nah, boleh, nah. Mana? Kawan. Thì rojut, dua rojut, leh rojut, put rojut, rojut. Jelas? Minimal zero. Minimal? Zero. Dua rojut sih, leh rojut sih, put rojut sih, mong rojut, 10 rojut sih. Cuma hanya ada lain tuh. Nah, pertanyaan. Nah, gimana kurang yuk? Kita ada lain ikut. Nah, berapa nah? Apa deh? Wayang kasimul alamu aydan.
Dan terbagilah alam pula kepada isim. Isim bukan madalla ala ma'nan fi nafsiha ghairi muqtaranin bi ahadi azmanatis salah satikanya di sini. Dan terbagilah alam kepada ismen, nama, isim, wa kunyatin dan kunyah, wa lakaben dan lakab. Alam terbagi kepada ismen, terbagi kepada kunyah, terbagi kepada lakab. Boleh? Boleh? Fal ismu maka bermula ismu itu sebagaimana barang yang telah kami beri contoh. Yang telah kami beri contoh. Ka Zaidin seperti Zaid wa Usamata dan Usama. Itu adalah nama. Alam nama. Alam nama. Wa kunyatu dan bermula kunyah. Alam kunyah. Masudirat itu barang yang dimulaikan akannya barang bi aben dengan kata-kata aben wa ummen dan ummen. Abu dicak gelundung. Ka Abi Bakrin seperti Abi Bakrin wa Ummi Kalsum dan Ummi Kalsum. Di atas satu pendapat dalam kitab Bajuri juga disebutkan sesuatu yang dimulai dengan lafal ibni. Sesuatu yang dimulai dengan lafal ibni juga termasuk dalam kunyah. Wa Abi Haris dan seperti Abi Haris li Asad bagi Asad. Wa Ummi Iryas dan Ummi Iryas dan Ummi Iryas lil aqrabi bagi kala jengking. Wal laqab dan laqab ma asy'ara bi rif'ati musammahu. Itu barang yang memberitahu ianya barang dengan tinggi musammanya barang. Ada nama, ada musamma. Ada nama, ada musamma. Afdalu zikri. Afdalu zikri itu adalah musammanya dah. Kan ya badangnya musamma. Kah? Dari ujung O sampai ujung akhir lah musam. Ka Zainil Abidin seperti Zainil Abidin. Zainil Abidin. Wa za'atihi dan dengan rendahnya musamma. Sesuatu yang mengindikasikan untuk meninggikan musamma dan sesuatu yang mengindikasikan rendahnya musamma itu dinamakan dengan laqab. Ka Battah itu ya. Bebe ya. Wa amfi nakih dan amfi nakih. Hidung atau bahasa dia capi ya. Kah? Oke. Jelas? Nah, Dian. Nah. Lapai benuh beranggap kepada kunyah. Maka hangga sebutkan ini. Hangga sebutkan mungkin nak khilaf. Buka lang kitab Bajuri juzuk 1 halaman 7 sang nah. Halaman bedung. Alung buka halaman 7 ni. Yang halaman 7. Cium kalian ya. Sekarang halaman 7 bang. Ini halaman 7. Wa idza ijtama ismu wal laqab. Dan apabila berhimpunlah nama dan laqab, wajaba ta'khirul laqabi fil awsah. Maka niscaya wajiblah mentakhirkan laqab pada awsah. Apabila berhimpun laqab dan nama, maka sebutkan nama kemudian sebutkan laqab.
Nau ja'a Zaidun Zainul Abidin. Datanglah si Zaid temadit Zainul Abidin. Jadi lakap tersebut menjadi badal bagi Zaidun. Boleh? Wa yakunul lakab, dan adalah lakab itu tabe lil ismi bagi nama pada i'rabnya nama, illa kecuali apabila adalah keduanya apa? Keduanya lakab dan nama mufradaini, itu mufrad keduanya. Mana mufrad adalah ma laisa murakkaban. Berapa maksud mufrad? Mufrad yang bukan murakkab. Apabila adalah keduanya, itu mufrad keduanya. Fayajibu idzafatul ismi lil laqab. Maka niscaya wajiblah idzafah nama lil laqabi bagilah laqab. Seumpama Sa'idu Kurzin. Seumpama Sa'idu Kurzin. Kurzin berapa mana? Berapa mana? Sa'id nama, Kurzin laqab. Berapa mana? Mana Kurzin? Hah? Karung, karung. Sa'idu Kurzin. Jadi Kurzin tersebut adalah lakab, Sa'id tersebut adalah nama. Dua-duanya mufrad. Sa'id mufrad, Kurzin mufrad. Apabila lakab dan nama mufrad keduanya, maka wajib idzafah nama kepada lakab. Oke? Wala tartiba, dan tidak tertib di antara kunyah dan nama. Tidak tertib di antara kunyah dan nama. Jadi apabila bersatu antara kunyah dan nama, yang terserah. Boleh didahulukan kunyah, boleh didahulukan nama. Wala bainal kunyah wal laqab, dan tidak di antara kunyah dan laqab. Jadi terserah, boleh mendahulukan kunyah kemudian baru laqab, atau mendahulukan laqab kemudian baru kunyah. Boleh? Boleh? Jelas? Dah. Apa? Kunyah, nama, laqab. Kunyah telepon, kemudian nama, kemudian yang terakhir adalah laqab. Yang terakhir laqab. Qala Abu Hafzin Umar Rubnu Talib. Dibaca bait yang kedua, hadis yang kedua. Syekh Utsman. Hadis yang kedua. Hah? Kita macam dengan dia. Arab keren hari dia. Dia keren dia. Kan bapun. An Umar Rabni. Hah? Oh, hana Abu Hafzin. Jadi terserah, boleh mendahulukan kunyah, boleh mendahulukan nama, tergantung. Kakak lakak pun be. Bagi juri? Ya. Nyan lung cekot ingin lung nak cekotnya enggak? Karena payang dah. Kamu kalau dalam ani kau yang bapak roh. Ya. Ani lung kah hawai kau? Ada lung tu hawai kau? Ketika lung baca kitab ada lung kah dah kau? Aduh, ada mana? Bu, pat, jalan pat. Nah juga dalam. Maya dalam bajuri putra pun. Lakap. Kah? Nampai lah, mama nampak.
Kayak kali lam, 4 lam. Belum? Empat. Kalau di dalam pada matan wa idza istama'al ismu wal laqabu 4. Nampak lam? Keempat. Putra nyuyup amal lakabul ammu. Amma lakabul ammu. 4. Kah? Amma lakabul ammu. Idza istama'al lakabu wal ismu. 4. Idza istama'al ismu wal lakabu. Terus yuk. 4. Ya. Amal lakabul ammu. Ka Jamaluddin, seperti Jamaluddin. Naya Hananan ya hurun roh Jamaluddin. Terus pura-pura handepu. Amal lakabul ammu. Seperti adapun bermula lakab yang am, seperti Jamaluddin. Likul liman ismuhu Muhammad, bagi tiap-tiap siman yang bermula namanya itu Muhammad. Jadi setiap orang yang namanya Muhammad maka lakabnya adalah Jamaluddin. Kah? Boleh? Wa Afifuddin, dan Afifuddin bagi tiap-tiap siman yang bermula namanya itu Abdullah. Setiap orang yang namanya Abdullah maka lakabnya adalah Afifuddin. Kah? Wa Syarfuddin. Syarfuddin nah. Dan seperti Syarfuddin bagi tiap-tiap siman yang bermula namanya itu Hasan. Setiap orang yang namanya Hasan maka lakabnya adalah Syarfuddin. Oke? Fayastawi taqdimuhu wa ta'khiruhu, maka samalah mendahulukannya lakab dan mentakhirnya lakab. Jelas? Jelas? Cik dalam kitab juri, putar lakab ni. Syamsuddin. Syamsuddin. Ya. Ya, yang termasuk mungkin yang termasuk lakab yang lakab yang maka didahulukan ketimbang nama, ketimbang dunia. Li faqdi, karena fakid, karena ketiadaan nuktatit takhir. Karena fakid ketiadaan kepentingan mentakhirkan hala umumihi wa istirakihi, pada ketika umumnya lakab dan istirak musyarikatnya lakab. Lianahu, karena bahwa sungguhnya lakab innama itu hanya saja wuzinya diwazakan akannya lakab lil ismi, bagi nama mutlakan secara mutlak. La lil musamma, tidak bagi musamma. Bi khilafil khas, dengan sebalik khas. Jadi lakab-lakab yang am dia tidak mesti tertakhir walaupun murakab, sah pula didahulukan. Oke? Jelas? Fa innahu, maka bahwa sungguhnya khas itu hanya saja diwazakan akannya khas bagi musamma, la li ismi, tidak bagi isma. Tidak bagi ismi. Faftaraka, maka terbeda oleh keduanya. Maka terdapat perbedaan antara lakab yang am dengan lakab yang khas. Jadi apabila lakabnya adalah lakab yang am, maka sah untuk didahulukan lakab. Oke? Jelas? Karena jawaban? Lakab khas khusus kepada adron, khusus kepada musamma adron, bukan khusus kepada nama adron. Lakab am, jadi ketika seseorang dinamakan Muhammad, maka orang tersebut lakabnya adalah Jamaluddin. Jelas? Dia itu umum maknanya siapa saja yang namanya adalah Muhammad maka lakabnya adalah Jamal. Kim. Kan apa dia? Sana. Coba. Taraki, apa taraki?
hala umumihi wa istirakihi, pada ketika umumnya lakab dan musyarikatnya lakab. Oke, nah Brian. Nah Brian. Kasip. Ka. Puluh menit dulu, beda cari tak boleh. Termasuk spesies terbenar kepada puma, terbenar kepada singa, terbenar yang nama. Lagi asyraf. Lekun asyraf. Asyrafnya nama secara makna luar biasa. Asyraf, orang yang sangat mulia. Yang paling mulia. Asyraf. Asyrafuddin. Yang paling istimewa dalam agama. Tapi orang memanggilnya bukan untuk meninggikannya, biasa-biasa saja. Maka Asyrafuddin walaupun secara maknanya adalah untuk meninggikan musamah, tapi secara pemakaiannya ya biasa-biasa saja. Maka Asyrafuddin itu bukan lakab, itu adalah nama. Oke. Walaupun memang terdapat istimewanya sangat luar biasa badanku Asyrafuddin. Kak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahi marji'ul. Nyo kaji dah baca cepat aku hana hele je. Urung ron segala ebut mulang. Sebelum ebut murajaah le, kemudian siapkan iskal, siapkan pertanyaan. Baca-baca Quran le, semoga supaya ketika lu baca urung ron lebih mengarah. Lebih fokus. Umaino hai baca okey bang surahnya. Yang sama ke surah lu. Sebelum jangan biarkan pikiran zihirnya kosong. Maka sebelum belajar, isilah zihirnya dengan bekal-bekal untuk belajar. Jadi ketika lu baca urun karena gambaran kamu 4 inohe. Lebih fokus. Wallahu a'lam bishawab. Wallahi marji.